Ibu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak kelas 6A yang pada kesempatan pagi hari ini Ibu bisa bertemu kalian secara virtual, secara jarak jauh. Semoga teman-teman kita yang masih dalam proses gabung bisa dilancarkan untuk bisa belajar bersama di sini. Walaupun ini adalah kebiasaan baru, semoga kita bisa bertahan, kita bisa survive dalam kondisi ini, dan kita berdoa agar bencana dunia ini bisa segera selesai dan kalian semua bisa bergabung di sekolahan, melakukan pembelajaran secara langsung. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu yang memimpin doa biasanya siapa? Ketua kelasnya ada? Jenny, oke. Jenny, mikrofonnya bisa dihidupkan. Kamu pimpin doa terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni al-fahma, amin ya rabbal alamin. Oke, semoga kita semua tetap bersemangat ya. Kalian di sana, suaranya Ibu terdengar sangat jelas? Jelas, Bu. Oke. Untuk kalian yang di rumahnya sedang ada banyak orang, mikrofonnya bisa dimatikan. Tetapi yang kalian posisi saat ini sedang di rumah itu tidak terdengar begitu banyak suara, kalian bisa menghidupkannya. Jadi nanti ketika ada sesi pertanyaan bisa langsung dijawab ya. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai operasi hitung bilangan cacah. Operasi hitung bilangan cacah, di mana nanti pada operasi hitung bilangan cacah ini kita akan menggunakan operasi lebih dari satu. Ya. Operasi hitung campuran berarti dalam hal ini sama halnya dengan ketika kita menggunakan operasi hitung bilangan campuran pada bilangan bulat waktu materi kemarin, ya. Jadi nanti konsepnya sama, hanya saja pada bilangan cacah ini kita tidak akan menjumpai angka yang berlambang negatif. Jadi bilangan cacah ini merupakan bilangan di mana anggotanya itu mulai dari 0 sampai bilangan bulat positif. Ya, jadi nanti ketika kalian menjumpai soal di mana di dalam soal itu kok terdapat hasil yang negatif, berarti kalian harus mereview atau mengulang kembali. Karena pada operasi hitung bilangan cacah, ada istilahnya cacah, berarti kita tidak akan menggunakan angka-angka atau bilangan negatif. Itu konsep dari bilangan cacah. Nah, untuk operasinya sendiri sama. Pada operasi bilangan kita sudah tahu bahwa operasi bilangan itu ada operasi penjumlahan, kemudian operasi perkalian, kemudian pembagian dan pengurangan. Kedudukannya sama seperti pada operasi bilangan bulat. Nanti Ibu akan mereview sebentar bagaimana posisinya, bagaimana cara kita untuk mengerjakan operasi-operasi bilangan cacah seperti itu. Ibu akan memulai share screen. Kalian bisa menyiapkan catatan dan alat tulis, kiranya nanti ada hal-hal penting yang perlu kalian catat.
Oke, sudah terlihat? Sudah. Semuanya sudah terlihat ya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan aturan-aturan dalam mengerjakan operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, kalau kalian perhatikan pada layar kalian, di situ ada tangga. Tangga 1, 2, dan tangga 3. Apa ini maksudnya? Maksudnya yaitu bahwa setiap lambang pada operasi hitung itu memiliki kedudukan. Ya, memiliki kedudukan. Kedudukan ini yang posisi tertinggi yaitu pada angka atau bilangan operasi yang memiliki tanda kurung. Ya, kedudukan paling tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menjumpai sebuah soal di mana ada salah satu operasi hitung yang diberikan tanda kurung, berarti angka yang ada di dalam tanda kurung itu harus kita selesaikan terlebih dahulu dan tidak boleh dicampur dengan angka yang tidak di tanda kurung. Berarti itu selesaikan dulu yang di tanda kurung. Kemudian kedudukan yang selanjutnya, yang kedua, yaitu pada operasi perkalian atau pembagian. Operasi perkalian atau pembagian ini memiliki kedudukan yang sama. Jadi ketika kita menjumpai operasi kali dan operasi bagi dalam satu soal, karena dia memiliki sama-sama kedudukan, berarti mana yang harus kita selesaikan? Yaitu pada operasi yang muncul pertama atau yang berada di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Kemudian kedudukan yang terakhir, yang paling terakhir kita selesaikan yaitu pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jadi ketika kita sudah selesai pada kali, kita selesai pada bagi, maka kita melanjutkan pada operasi pengurangan. Seperti halnya dijelaskan pada buku paket kalian. Di sini Ibu akan membacakan, menegaskan bahwa yang poin A, operasi hitung di dalam tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kemudian jika ada operasi perkalian dan pembagian, maka dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kedudukannya itu lebih tinggi perkalian dan pembagian. Nah, apabila ada operasi perkalian dan operasi pembagian, maka yang dikerjakan atau urutannya itu dari yang sebelah kiri. Nah, sedangkan selanjutnya apabila ada operasi penjumlahan dan pengurangan bersamaan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu yang sebelah kiri juga. Yang pertama. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan menuju ke contoh soalnya. Ya, kalian ini bisa melihat di buku paket kalian. Nah, sudah terlihat di layar kalian? Iya, terlihat. Oke, kalau sudah terlihat, maka kita akan menggunakan konsep yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Kedudukan yang paling tertinggi berada di operasi yang ada tanda kurung. Ini soalnya sudah secara otomatis ada tanda kurung. Walaupun di sini ada pembagian, ya. Kalian perlu perhatikan, walaupun di sini ada tanda pembagian, nah, ini kalian tidak boleh mengubah operasi yang ada di dalam tanda kurungnya. Kalian tidak boleh mengerjakan 12.500 dibagi 400, tidak boleh. Mengapa? Karena 400 ditambah 100 itu sudah ada kurungnya. Dari soalnya sudah terdapat tanda kurung. Jadi tidak boleh kita buka kurungnya. Ya. Jadi langkah pertama yang harus kita selesaikan yaitu angka yang ada di dalam tanda kurung itu kalian coret-coret di oret-oretan. Sehingga nanti hasil tinggal kalian letakkan di lembar kerja kalian. Berarti bagaimana Bu angka 12.500 itu?
apakah dihilangkan ataukah dibuang atau ditulis kembali. Ya, seperti pada konsep sebelumnya. Bahwa angka yang belum kita selesaikan, maka kita tulis kembali. Nah, berarti ini kita tulis kembali 12.500. Nah, dibagi 12.500 dibagi dengan, kalian cari hasil dengan oret-oretan di kertas lain, jangan di sini. Yaitu hasil dari 400 ditambah 100. Berapa hasilnya? Mikrofonnya boleh dihidupkan ya. Mikrofonnya boleh dihidupkan biar kita terjadi interaksi timbal balik. Oke, 400 ditambah 100 berapa hasilnya? 500. Ya, berarti 500 Ibu tulis di sini. Jadi 500 tidak ditulis di depan, tetapi sesuai dengan urutan. Ditambah dengan, nah, ada tanda kurung lagi, 40 dikali 25. Kita oret-oretan di kertas lain, berapa hasilnya? Coba kalian hitung berapa hasilnya, 40 dikali 25? 820, Bu. Berapa? 820. Tidak, 40 kali 25. Coba dicek lagi. 1000, Bu. 1000, tepat sekali. Nah, 1000 ya. Hasilnya 1000. Nah, setelah kita tulis seperti ini, maka setelah itu di sini pertanyaan selanjutnya, operasi apa yang ada di penyelesaian pertama ini? Bagian dan Bagi dan penjumlahan. jumlah. Berarti mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Pembagian. Bagian. Maka kita kasih tanda nih. Tandanya seperti ini. Share. Nah, berarti ini menandakan bahwa 12.500 dibagi 500 kita hitung terlebih dahulu. Kita hitung terlebih dahulu di oret-oretan. Karena di sini kita hanya nanti akan menuliskan hasilnya. Berapa kira-kira 12.500 dibagi 500? Berapa? 5. 25. 25. Berarti Ibu tulis 25. Nah, 25 ditambah dengan 1000. 1000-nya kita turunkan kembali 1000. Nah, sekarang tinggal ini operasi yang terakhir yaitu operasi penjumlahan. 25 ditambah dengan 1000. 25. 25. 1025. Nah, selesai sampai di sini. Ini adalah step langkah dalam menyelesaikan soal operasi hitung campuran bilangan cacah. Ingat, bilangan cacah pasti hasil tidak akan ada tanda negatifnya. Ketika kalian menghitung kok ternyata ada hasil negatifnya, berarti itu bukan operasi bilangan cacah. Bisa kemungkinan itu operasi bilangan bulat, kemungkinan yang kedua kalian salah dalam menyelesaikan soal tersebut. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, setelah selesai di situ, sudah? Ada yang mencatatnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kalau misalkan ada kok, aduh aku ketinggalan, Bu, aku mau nyatet lagi. Nanti Ibu akan kirim screenshot dari contoh ini ke grup kalian. Jadi nanti kalian bisa mencatat nanti atau sekarang.
Ada pertanyaan dari penyelesaian soal di atas, soal tersebut? Tidak. Selama ini tidak ada masalah ya. Yang penting kuncinya apa? Kalian teliti dalam menghitung, jangan sampai ketuker. Perlu bocoran, Ibu bocorkan pada soal penyelesaian operasi hitung campuran ini, jangan berharap kalian menjumpai angka seratusan. Ya, pasti hasilnya angkanya minimal itu 4, 3, sampai 5 digit. Ya, kalau untuk perkalian pasti puluhan, tetapi untuk penjumlahan, pembagian atau angka yang akan dibagi itu pasti angkanya lebih besar. Tidak seperti ketika kita menjumpai soal pada bilangan bulat. Kalau bilangan bulat angkanya sedikit-sedikit, tapi kalau bilangan cacat, Sari jamin angkanya hasilnya pasti akan besar-besar. Ya. Contoh pertama Ibu akan hilangkan, Ibu akan menuju ke contoh yang kedua. Ibu akan share screen contoh yang kedua. Nah, sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Oke. Kalau sudah terlihat di layar kalian, ini adalah contoh soal yang di dalamnya tidak ada tanda kurungnya. Tidak ada tanda kurungnya. Berarti kalau tidak ada tanda kurungnya, kalian harus memberi tanda. Kalian harus memberi tanda mana dulu yang harus dikerjakan. Pertanyaan pertama dari Ibu, operasi apa saja yang ada di dalam soal tersebut? Pengurangan, pembagian, pembagian, penjumlahan. Ya, tepat sekali. Ada pengurangan, ada pembagian, ada penjumlahan. Dari ketiga operasi itu, mana yang kedudukannya paling kuat atau yang harus kita kasih tanda terlebih dahulu? Pembagian, Bu. pembagian. Ya, tepat sekali pembagian. Oleh sebab itu, Ibu akan memberikan tanda yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu operasi pembagian. Nah, operasi pembagian kita kasih tanda. Kemudian angka-angka, bilangan-bilangan yang tidak kita kasih tanda, berarti kita wajib menurunkannya. Kita turunkan ya. Berarti di sini 3.200 kita turunkan lagi. Nah, 3.200 kita turunkan. Dikurangi. Nah, sekarang yang kita kasih tanda ini kita hitung di oret-oretan. Berapa hasilnya? 500 dibagi 25. Berapa hasilnya? 80. Berapa? 80. 80. 20, Bu. Berapa? 20. Ya, tepat sekali. 20. Ya. 20. Nah, maka di sini Ibu akan menuliskan hasilnya, yaitu hasilnya 20. Nah, ditambah dengan 350. 350 belum kita kasih tanda, berarti kita tulis kembali. Ini adalah step yang pertama. Jadi, di step pertama ini kita menjumpai 3.200 dikurangi 20 ditambah 350. Nah, sekarang kita ada dua operasi hitung, yaitu pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan memiliki kedudukan yang sama. Sama-sama kuatnya. Nah, ketika kita menjumpai kedua-dua operasi ini sama-sama kuatnya, tidak harus didahulukan, tidak ada yang didahulukan, maka kalian harus mengerjakan yang pertama adalah yang di sebelah kiri. Yang ada di sebelah kiri operasi penjumlahan atau pengurangan? Penjumlahan. Pengurangan. Sebelah kiri. Jumlah. Sebelah kiri kalian. Penjumlahan. Yang muncul pertama, pengurangan atau penjumlahan? Pengurangan. Pengurangan ya. Kalian jangan membalikkan badan, nanti jadinya yang sebelah kiri penjumlahan ya. Urutannya yang muncul pertama, kalau kalian masih belum terbiasa yang sebelah kiri, berarti operasi yang muncul pertama yaitu operasi operasi pengurangan. Maka operasi pengurangan ini kita kasih tanda. Nah, berarti di sini kita selesaikan dulu di oret-oretan. Kita cari hasilnya di oret-oretan.
3.200 dikurangi 20. Berapa hasilnya? 2.980 kah? Berapa? 3180, Bu. 980, Bu. Berapa? 2.180. 2.000 atau 3.000? 2.000. 2.180. Angka pertama apa? 2 atau 3? 180. Berapa? 3.080. 3.180. Ya, betul sekali. Berarti hasilnya adalah 3.108. Oke, Ibu hapus. Seperti ini? Iya, Bu. Ya, 3.180 ditambah dengan bilangan yang terakhir yaitu 350. Coba kalian berapa hasil akhirnya ini? Nah, pasti operasi terakhir itu kalau tidak penjumlahan ya pengurangan. Ditambah 350. 3.530. Ya, tepat sekali. Ya, Bu. 3.000 berapa? 530. Seperti ini? Ya, Bu. Ya, tepat sekali ya. Ini adalah contoh kedua dalam menyelesaikan operasi hitung pada bilangan Aku ngecit. caca. Nah, Tapi bohong. Iya, iya. oke. Yang baru masuk, Rara. Rara sudah on. Rara ini baru bergabung. Halo Rara. Rara dengar suaranya Ibu Rara? Oke. Untuk yang baru gabung, Ibu jelaskan kembali ya. Ketika kita menjumpai operasi hitung pada bilangan cacah, ada beberapa syarat nih yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kita harus mendahulukan operasi hitung yang memiliki tanda kurung. Setelah itu, kita mendahulukan yang kedua, operasi kali atau bagi. Jika kedua operasi itu muncul kali atau bagi, maka operasi yang diselesaikan adalah yang pertama kali muncul. Setelah itu kita mengerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Pada contoh yang tampil di layar kalian ini, ada soal 3.200 dikurangi 500 dibagi 25. Nah, di sini kan tidak ada tanda kurungnya. Maka kita harus memberikan tanda agar kita tahu mana operasi yang kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi tidak urut dari sebelah kiri langsung ke kanan itu tidak, ya. Langkah pertama kita memberikan tanda pada operasi hitung 500 dibagi 25. Berarti ini menandakan bahwa 500 dibagi 25 kita cari hasilnya terlebih dahulu. Nah, angka yang tidak dikasih tanda atau tidak kita selesaikan terlebih dahulu, kita turunkan lagi. Yaitu 3.200 kita turunkan kembali. Di bawah dikurangi dengan 20. 20 ini dari mana? 20 ini adalah hasil dari 500 dibagi 25. Mengapa 500 dibagi 25 dulu? Kok tidak 3.200 dikurangi 500?
Karena di sini ada operasi pembagian. Sehingga hasilnya 20 ditambah dengan 350 kita turunkan kembali. Nah, setelah pada tahap pertama ini kita menemukan 3.200 dikurangi 20 ditambah 350, ada dua operasi hitung yang kedudukannya seimbang, yaitu pengurangan dan penjumlahan, kedudukannya sama. Nah, jika kita menjumpai operasi hitung yang kedudukannya sama, maka yang diselesaikan adalah yang pertama muncul. Yang pertama muncul yaitu operasi pengurangan. Maka 3.200 kita kurangi dengan 20. Hasilnya 3.180 ditambah dengan 350. Maka operasi terakhirnya hasil dari 3.180 ditambah 350 hasilnya adalah 3.530. Nah, hasil akhir inilah yang merupakan hasil hitung operasi campuran bilangan cacah. Ingat, bilangan cacah adalah bilangan yang tidak beranggotakan bilangan bulat negatif, alias hasilnya pasti akan positif. Itu contoh dari bilangan cacah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Kalau tidak ada, kalian bisa uji coba latihan pada halaman buku paket kalian, yaitu pada halaman 38. Nah, pada halaman 38, nomor 6 sampai dengan nomor 10. Ada 5 soal. Setelah ini kalian langsung kerjakan di buku catatan, ya, menggunakan langkah-langkah atau step-step seperti yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Jadi tidak langsung jawabannya, ya. Jadi wajib menggunakan langkah step-stepnya. Paham? Nah, oke, setelah kalian selesaikan sudah, kalian kirimkan hasil pekerjaan kalian melalui Google Classroom kalian. Ibu sudah mengirimkan list atau ruang untuk pengumpulan tugas untuk hari ini. Jadi setelah ini kalian langsung kerjakan latihannya biar tidak ada tugas yang menumpuk. Karena nanti kalian akan bertemu lagi dengan tematik itu kan nanti sekitar jam 9.30-an ya setelah istirahat ya. Jadi ini masih ada waktu 45 menit kalian